kita mengenai majelis ilmu. Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Setiap pekan kita mendapatkan bimbingan dan arahan dari para guru, para ustadz untuk membawa kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang jemaah sekalian rahimakumullah, kita ini diajarkan oleh Nabi suatu doa, yaitu na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak berguna. Kita ini jamaah sekalian, kalau sekarang cari ilmu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu cari guru, di HP kita sudah dapat. Kita mengenai majelis ilmu. Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Setiap pekan kita mendapatkan bimbingan dan arahan dari para guru, para ustadz untuk membawa kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang jemaah sekalian rahimakumullah, kita ini diajarkan oleh Nabi suatu doa, yaitu na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak berguna. Kita ini jamaah sekalian, kalau sekarang cari ilmu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu cari guru, di HP kita sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah majelis rahimakumullah, wabil khusus jajaran pengurus majelis ta'lim Nurul Yakin Kota Bangun, hadirin wal hadirat, para ustaz, para tuan guru, hadirin wal hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 bulan Muharram. Bulan mulia akan berakhir dari kita, dan kita tunggu lagi sampai datang bulan Rajab. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang penuh barakah ini. Insyaallah keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudahan Allah limpahkan kepada kita semua. Rizki Allah jadikan rizki kita mengalir bagai air yang mengalir deras. Insyaallah anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Insyaallah kita semua dijauhkan Allah dari bala dan malapetaka. Dan insyaallah kita menjadi ahli ilmu. Dan kita kembali dari tempat ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan limpahan salawat dan taslim akan tercurah kepada kita dan keluarga kita, dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah,
saya akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai majelis ilmu. Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Setiap pekan kita mendapatkan bimbingan dan arahan dari para guru, para ustadz untuk membawa kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang jemaah sekalian rahimakumullah, kita ini diajarkan oleh Nabi suatu doa, yaitu na'ud billahi min ilmin la yanfa. Kami berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak berguna. Kita ini jamaah sekalian, kalau sekarang cari ilmu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu cari guru, di HP kita sudah dapat. Ilmu yang berguna dan yang tidak berguna di HP ada. Siapa yang belajar tanpa guru itu sia-sia. Jadi di dalam belajar ilmu agama tidak bisa kita cuman secara otodidak. Cuman baca, siapa gurunya? Kalau kita tidak ada guru, kita cuman mengandalkan membaca, nanti kita akan jadi orang yang berilmu yang tidak menghormati guru. Jangan heran kalau ada ulama, kiai yang menjelek-jelekkan ulama yang lain. Bahkan yang dijelek-jelekkan golongan Habib. Itu orang siapa gurunya? Kalau kita tinjau ke atas ini gurunya, ke atas ini gurunya. Semua orang menghargai atau menghormati Ba'alawi atau para Habib. Kalau Ba'alawi itu dari golongan Al-Husain. Kalau dia mencercah, menghina para Habib, dia menghina gurunya. Gurunya tidak seperti itu. Kalau dia mengakui bahwa dia adalah orang Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai pendiri, itu semua menghargai ulama. Kalau ada ustadz yang kiai, dia tidak menghormati gurunya, itu bukan adab. Dalam sebuah hadis disebutkan laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha, innal jamal jamalul ilmi wal adab, atau jamalul aql wal adab. Tidak disebutkan cakep. Orang Jakarta bilang cakep. Jamal itu ganteng, ya. Lihat kalau Masjid Al-Jamal, megah. Itu kegantengan, ketampanan itu bukan terletak di aswabin tuzayyinuha. Bukan tergantung kepada pakaiannya dan parasnya. Orang kalau gagah, pakaiannya bagus, orangnya tampan, itu tentu
orang jamil, orang hebat. Itu bukan tergantung pada itu. Tapi innal jamal, sesungguhnya kecantikan atau kegantengan itu jamalul akal atau jamalul ilmi wal adab. Cantik dengan ilmu dan adab. Orang kalau semakin berilmu semakin tinggi adabnya. Orang kalau dia semakin seorang ustaz, adabnya lebih baik. Tidak ada orang yang menuntut ilmu dan adabnya, etikanya, akhlaknya tidak baik. Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki budi pekerti. Kalau orang budi pekertinya tidak baik, dia menafikan gurunya, tidak ada adab. Nah inilah yang terjadi. Makanya kita disuruh belajar. Bagi kita ini di sini sudah sebagian besar adalah orang-orang di atas 40. Jadi di sini kita sudah mungkin masuk atau mulai masuk kepada ilmu tariqah dan hakikah. Supaya kita lebih membersihkan diri atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Wa hadzal ulum di sini dikatakan hiya allati yanbaghi lil insan an yastaghriqa fiha umruhu tawil wa la yanfa'u minna bi katsirin wa la qalil wa ma sawa hadil ulum kan yahtajul ilaiha wa ra'in adarru bi sahibi mudawasati alaiha. Ini ilmu tasawuf itu atau ini adalah suatu ilmu itu yang diberikan kepada manusia. Wah, ini mata. Supaya mereka itu bisa lebih mendekati kepada Allah dikala umurnya telah lanjut. Lanjut itu sudah lebih 40. Karena ukuran kemapanan seseorang itu umur 40 tahun. Idza balagha asyaddahu wa balagha 40 sanah. Apabila telah sampai dengan umur 40 tahun, itu orang sudah mulai masuk kepada rasa bersyukurnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu orang yang sudah mulai mapan dia sehingga selalu keluar dari tutur katanya, ya Allah berikanlah peluang an ashkura, untuk mensyukuri ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat yang engkau berikan kepadaku, wala walidayya, dan kedua orang tua, wa na'mala salihan tardah, dan jadikanlah aku beramal orang-orang yang saleh yang mendapat ridhamu ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki sampai dengan kepada turunanku, inni tubtu ilaik, saya bermohon ampun kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku tergolong dari orang-orang yang beriman. Ini kalau kita sudah mulai mapan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ilmu-ilmu ini kita berikan kepada orang yang muda, bukan tidak baik. Cuman kalau muda itu masih banyak pengaruh. Makanya ini dikhususkan. Kita ini mayoritas di atas 40 tahun. Jadi belajarnya juga sudah mulai belajar membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini teman-teman sekalian, ini yang dituntut kepada kita sekalian untuk
kemanfaatan hidup kita. Jadi istilahnya kita bukan cuman di casingnya saja, tapi kita mulai masuk ke dalam. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah mulai masuk ke dalam untuk memperbaiki hidup kita, membersihkan hati kita, itulah kita akan mendapat kelebihan. Di sini disebutkan di dalam hadis Nabi, menuntut ilmu itu kita dapat dari beberapa dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan perkataan para ulama. Adapun di dalam menuntut ilmu itu, firman Allah yang menegaskan, fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, ahli zikir, jika kamu tidak mengetahuinya. Kita sekarang ini alhamdulillah tiap pekan kita ganti-ganti. Ya. Ada yang kita tidak tahu, tanya. Kita tidak bisa beramal kalau kita tidak punya ilmu. Orang mau sholat, kalau dia tidak tahu ilmu sholat, bagaimana dia mau sholat? Orang mau sholat kalau dia tidak belajar ilmu sholat, bagaimana? Ini tata cara takbir, apa yang dibaca. Jadi kita harus utamakan ilmu dulu, baru itu beramal. Setelah kita punya ilmu, kita amalkan. Itu dikatakan di dalam makal para ulama. Al-ilmu bila amalin katsajari bila thamarin. Ilmu yang kita tidak amalkan itu ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Kita punya pohon mangga, tidak ada buah mangganya. Kuini, tadi saya makan kuini, enak sambalnya. Ada kuini, tidak ada buahnya, tidak ada gunanya. Nah, kita datang setiap pekan ini kita untuk belajar supaya kita bisa beramal. Karena kita diperintah oleh Nabi, badiru bil a'malis salihati qabla an tushghalu wasilul ladina bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lah. Hiasi diri kamu dengan amal-amal saleh qabla an tushghalu, sebelum roh ini ada di tenggorokanmu. Jadi kita ini belajar dan beramal ini disuruh qabla an tushghalu, sebelum roh ada sini. Wasilul ladina bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lah. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ingat Allah. Nah, ini di dalam kita mempelajari ilmu tasawuf, di antaranya kita itu berzikir dan berfikir. Kita pikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang dapat menyerupai Allah. Itu ada para ulama itu di dalam makal mereka, at-tafakkuru sa'atan khair min ibadati mi'ata sanah. Kita berpikir sesaat, memikir kebesaran Allah, itu lebih baik daripada kita ibadah 100 tahun. Kita kalau sholat subuh itu
ada zikirnya la ilaha illallah. Ya. Coba jangan cuman mulut kita. Memang ada itu zikir itu, zikrul lisan, mulut. Ada zikrul qalb, zikir dengan hati. Nah, ini kita padukan antara mulut kita dan hati kita, itu kita la ilaha illallah. Kita fikirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sebesar-besar. Masukkan dalam hati kita. Itulah zikir yang benar. Kita juga sudah dengan lisan kita, nah, udah. Tapi jangan terus-terus begitu. Dia harus naik kelas. Naik kelasnya ke kelas. Makanya di dalam kita ini menjalani jalan-jalan menuju Allah, itulah yang diperintahkan itu, fas'alu ahla dzikir. Bertanyalah kamu kepada yang tahu. In kuntum la ta'lamu. Jika kamu tidak mengetahui. Seorang yang mau belajar harus ada pembimbingnya, mursyidnya. Harus ada yang membimbing. Kita mau belajar ilmu fikih, bagus untuk mengetahui hukum-hukum. Tapi jangan cuma di situ saja. Kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu hakikah. Ya. Supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di sini juga terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa linziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Mengapa tiada kamu pergi? Ya. Untuk memperbaiki supaya kita dapat mengetahui, dia tafaqahu, supaya kamu mengetahui fiddin, akan ilmu-ilmu agama. Linduru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu yang kita datangkan itu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, dan supaya akan mengajarkan mereka itu akan kaumnya, akan masyarakatnya. Apa yang dibelajar? Supaya mereka itu kembali kepada Allah. Diajar bagaimana cara kita kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah itu yang Allah akan terima, illa man atallaha biqalbin salim. Kita kalau mati, orang yang akan diterima Allah, orang yang hatinya sudah selamat, sudah bersih, ingatannya kepada Allah itu begitu baik. Kita ini semua ingin jadi orang yang beriman. Tetapi iman kita ini kadangkala ada naik, ada turun. Itu lagi susah-susah pitis, iman naik, rajin zikir. Tapi kalau dia sudah senang, lupa lagi. Nabi suruh kepada kita untuk memperbaharui iman kita. Jaddidu, itu perintah Nabi. Jaddidu imanakum. Nabi sampaikan, perbaharui iman kami. Itu para sahabat tanya, wa kaifa nahna nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami memperbaiki iman kami?
Setiap hari di masjid ada. Apa Nabi katakan? Jaddidu bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah dia oleh kamu dengan kalimat la ilaha. Ya. La ilaha illallah jangan kita cuma dari tahap kita mungkin dari muda sampai sudah mulai tua sedikit cuma la ilaha illallah. Tapi sudah mulai kita barengi dengan fikir. Di dalamnya kita isi dengan berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ada ulama-ulama tasawuf yang mengatakan at-tafakkur sa'atan khairun min ibadati mi'ata sanah. Berpikir sejenak, sesaat tentang kebesaran Allah itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Tidak perlu jauh-jauh, kita lagi dikit. Kita bayangkan diri kita. Ya. Karena di diri kita itu disuruh lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya Allah, betapa nikmatnya mata ini ya Allah, ya Allah. Itu yang kita bayangkan, kita pikirkan kepada Allah. Itu kita akan menjadi orang yang hebat. Kalau kita ingat Allah, Allah akan adzkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jika kamu mengingatku, aku ingat kamu. Jika kamu bersyukur kepadaku, aku ingat kamu. Wala takfurun. Jangan kamu jadi orang yang ingkar. Makanya itulah beberapa ayat Al-Quran yang menuntut kita untuk belajar bertanya. Belajar bertanya. Jangan putus-putusnya. Jamaah rahimakumullah. Kegunaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Atau kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini luar biasa. Siapa yang berjalan, orang datang ke majelis taklim dengan tujuan dia mau menuntut ilmu, salakallahu, Allah akan bukakan dia jalan menuju surga. Insyaallah kita semua ahlul jannah. Amin. Datang itu niat, kita mau belajar. Kita tahu kita datang. Itu dijamin oleh Nabi. Man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilm, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat untuk menuntut ilmu, ini kan majelis taklim, maka Allah akan bukakan jalan menuju surga untuknya. Subhanallah. Etam nih kalau misalkan sepekan 4 kali ada majelis, kita datangnya setiap pekan kita Allah tunjukkan jalan ke surga. Itu pasti masuk surga. Yang penting niat di dalam diri kita jamaah sekalian. Kelebihan orang yang menuntut ilmu, annal malaikati la tada'u wajnal ihtiham li talibil ilmi yurida'a bima yasna'. Sesungguhnya kata Nabi, para malaikat itu akan merendahkan sayap-sayapnya. Kita ini lagi sekarang itu malaikat menaungi kita. Ya. Merendahkan akan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Karena sangat reda Allah kepada mereka. Sayap malaikat direndahkan, dinaungi kita. Cuman kita tidak lihat. Tapi para malaikat kita disuruh untuk mempercayainya. Di dalam rukun iman yang ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada Allah.
Nabi yang ngomong. Kita kalau yakin kepada Nabi, iman kita betul-betul yakin akan Nabi kita, itu yang Nabi katakan, para malaikat akan merendahkan sayap-sayap, akan menaungi orang-orang yang, kenapa? Karena ridhanya Allah kepada mereka. Jadi luar biasa orang yang menuntut ilmu, jamaah sekalian. Jangan kalau kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu, disabdakan oleh Nabi, li'anna taqutu fa ta'lama baban minal ilmi khairum min an tusalli mi'ata raka'atan. Keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu itu, dia belajar satu bab. Ini baru bab menuntut ilmu. Ini baru satu bab. Khairum min an tusalli mi'ata raka'atan. Itu lebih baik daripada orang yang sholat 100 rakaat. Kita duduk seperti ini, dapat pahala seperti orang yang sholat 100 rakaat. Mau tidak? Orang bodoh yang tidak mau. Ini sholat orang berat. Duduk di majelis ilmu, belajar dulu satu bab. Kan bab mulai jalan. Itu lebih baik. Khairun min an tusalli mi'ata rakaat. Lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Jangan juga cuma datang-datang baru sholatnya tidak. Itu belajar itu supaya kita rajin beramal. Karena ilmu yang kita tahu kalau kita tidak amalkan itu kasyajari bila sama. Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi insyaallah kita semua rajin. Luar biasa, luar biasa. Dalam hadis yang lain, bab minal ilmi yata'allamuhu ar-rijalu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Bab-bab yang dipelajari, dia kan tidak mungkin habis satu kali. Itu yang kita pelajari itu khairun, akan lebih baik bagi lahu minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita menyia-nyiakan ilmu. Ya. Jangan kita hanya terlena dengan dunia, kita lupa untuk belajar. Ini belajar ini disuruh kepada kita dari buayan, minal lahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Makanya orang-orang tua kita kalau lagi nidurin anak-anak, ya itu dikasih belajar. Tidak ada orang bahari itu ngayun anak itu dengan kamu ketahuan pacaran lagi. Tapi mereka dengan ilmu, ada ngajinya, ada salawatnya. Ada cucu saya, sekarang dia sudah masuk di akademi keperawatan, ya. Baru tamat SMA, dia sudah masuk akademi. Itu anak memang pintar, luar biasa. Itu cucu saya pintarnya. Itu waktu ibunya itu lagi hamil muda, pas Habib Umar datang ke Gorontalo, ya, saya sudah pesan ke anak saya, dia yang tungguin toko. Kalau ada orang datang jemput Abah, bilang Abah sudah
ikut dengan rombongan gubernur. Jadi waktu mobil mau datang jemput saya dari rombongan etnis Arab di Gorontalo, mau kasih tahu itu tempat kasir itu ada kayak balkon begitu di toko. Dia mau turun, jatuh dan pendarahan. Itu anak saya. Saya sudah di sana dengan Habib Umar. Nanti saya sudah di rumah dinas gubernur. Baru Umiyah telepon, Mbak, Nana itu pendarahan di rumah sakit. Di mana? Di rumah sakit Siti Khadijah. Itu ada rumah sakit Muhammadiyah. Jadi dia, oh saya kasih tahu Habib Umar. Kasih tahu Habib Umar. Habib, saya sudah mau pergi dulu ke sana, itu anak saya. Dia bilang tidak apa-apa. Habib Umar suruh ambil itu buah-buahan, itu satu tempat. Kemudian beliau baca. Dia suruh bawa, suruh kasih makan. Dia bilang insya Allah tidak apa. Saya langsung dari situ, saya pergi ke rumah sakit bawa ini. Saya jangan ada yang makan ini. Saya suruh makan. Alhamdulillah makan itu. Datang dokter, datang periksa, tidak apa-apa. Anaknya waktu lahir, begitu saya mau tahnik, mau kasih madu, sudah ada giginya. Sudah ada. Bapaknya satu kampung dengan Pak Haji Iman, orang Sopeng. Ya. Saya tidak dapat orang Sopeng, anak saya dapat orang Sopeng. Subhanallah, dan pintarnya. Itu anak, itu kalau dia lagi di ayun, orang yang tidak tahu, dia pakai nyanyian. Ini anak dari kecil sudah pintar ngomong. Bukan itu. Dia itu nanti mau yang kasidah seperti ilas tulil firdausi a'la. Tapi coba nyanyikan, begadang jangan begadang. Dia bilang bukan itu. Nah inilah kita ajarkan anak kita, itu gunanya belajar itu. Dari buaya sampai ke liang lahat. Orang sudah di liang lahat masih diajari. Itu ditalkinkan, itu diajari. Itu juga mengajar kepada orang yang hidup supaya ingat mati. Makanya jamaah sekalian, itulah kegunaan daripada menuntut ilmu. Jangan kita lengah sama sekali. Mari kita semangati diri kita. Ya. Yang tidak tahu, jangan malu bertanya. Ya. Di sini Nabi mengatakan, al-ilmu hazain. Ilmu itu laksana perhiasan-perhiasan. Wa mafatihahu as-su'al. Dan kuncinya itu bertanya. Jadi jangan kita malu bertanya. Ada yang kita tidak tahu, tanya. Supaya nanti akan diberitahu, supaya kita akan terbebas daripada kebodohan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua akan terbebas daripada kebodohan kita. Kita menjadi orang yang terbuka wawasan pemikiran kita. Kita insya Allah menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami beritahukan, insya Allah nanti kami akan lanjut lagi. Ya. Saya mohon dukungan doa dari kita semua.
Doakan saya biar sehat. Saya kebetulan ada yang mau umrohkan saya bulan depan. Doakan saya supaya sehat, supaya saya bisa doakan juga jamaah, ya. Mudah-mudahan lebih rajin, lebih takwa, ya. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan saya waktu baru pulang itu, saya dalam ketakutan apa hasilnya, karena dokter bilang saya tidak yakin dengan USG, jadi nanti di CT scan. Alhamdulillah, tanggal 16 kemarin dokter jelaskan kepada saya ini hasil ini semua baik. Hasil pemeriksaan komplit saya semua baik, cuman kolesterol agak tinggi sedikit. Apalagi kalau sudah di Kota Bangun, sedikit-sedikit makan. Tadi saya sudah mau berhenti, ditambahi terus Haji Diman. Saya bilang, enak ini palu marahnya, ikan bolunya masih enak. Udah tambahin, saya juga makan. Tapi sebentar minum obat. Kalau saya makan nasi banyak, gula cepat naik. Jadi saya mohon dukungan doa dari jamaah sekalian, insya Allah. Dan juga untuk umroh dengan rombongan Kota Bangun mungkin bulan November. Insya Allah, Bairi kita bisa ketemu dengan Habib Bashim Al-Attas, supaya kita bisa kemana-mana. Sejarah-sejarah di sana. Kalau yang ikut dengan saya, mudah-mudahan kalau bertambah juga jamaahnya Haji Diman Desember, mungkin saya bisa diselipkan di situ. Nanti saya akan jelaskan kemana-mana. Ya, kalau ada yang mau segera mendaftar, karena dia kalau ada kelebihan ada bonusnya. Ya, mudah-mudahan saya juga kecipratan bonusnya. Amin. Dan mudah-mudahan jamaahnya Haji Diman bertambah. Ini sudah ada 30-an. Nah, kemudian kami beritahukan kepada jamaah sekalian, mari kita manfaatkan majelis ini untuk kemanfaatan kita. Ya. Ini seperti ini, ada yang menulis nama-nama untuk dibacakan haul atau dibacakan doa arwah. Kalau kita ada hajat, haul orang tua ini tanggal 30 Juli. Saya mau bikin di majelis. Silahkan. Ini real. Ini saya mau berhaul orang tua saya. Nanti saya berikan konsumsi kepada jamaah. Oke? Membantu majelis supaya majelis juga tidak keluarkan uang untuk beli konsumsi. Kita dapat dua keuntungan. Orang banyak bacakan orang tua kita, dan kita memberi manfaat atau sedekah untuk majelis taklim. Itu luar biasa. Ya. Nanti saya akan jelaskan nanti itu kegunaan ilmu itu yang kita disuruh jadi orang berilmu atau yang mengajarkan ilmu atau yang prihatin, yang membantu berjalannya majelis ilmu. Itu kita dapat. Jadi kepada jamaah sekalian, kalau yang mengingat keluarganya yang meninggal, silahkan kita manfaatkan. Ya. Yang mau Jumatan kasih di masjid, nanti dibacakan. Di sini dibacakan juga. Insya Allah ini ada manfaat untuk orang banyak. Yang ingin bertasmiyah, bismillah. Memanfaatkan majelis, bismillah. Tolong tasmiyahkan. Nanti saya kasih itu soto. Saya bikinkan soto untuk kasih, untuk makan atau konsumsi orang di majelis. Itu sangat-sangat luar biasa. Silahkan. Kita semua akan membuka diri demi majunya majelis yang sama kita cintai ini. Marilah kita akan membacakan doa arwah untuk nama-nama yang diamanahkan kepada kami.
Sampai sini ya. Ala hadihin niyah. Biqira'atun surat al-Fatihah wa ayat al-kursi wa talata min qul wallahu ahad wal mu'awwidhatain khususan ila arwahihim ala man amara hadihin niyah wa walidina wa walidikum ya hadirun.